Oke, halo, selamat pagi, selamat siang semua teman-teman. Di sini kami kelompok satu ingin menjelaskan beberapa AWS service yang mungkin kami dapatkan dari internet, di mana di sini ada Aurelia, ada Bunga, Calvina, Kara, dan saya Sebastian. Boleh di next? Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tiga layanan atau service dari AWS. Yang mana yang pertama itu ada AWS No Family, yang kedua ada Amazon Kinesis Data Streams, yang ketiga ada Amazon Forecast. Di mana di masing-masing topik ini kita ada penjelasan mengenai setiap layanan AWS-nya. Yang kedua ada function dan benefits-nya, ada use cases-nya, di mana kita juga ada advantage dan disadvantage, ada architecture, dan yang terakhir adalah comparison atau perbandingan dengan layanan lain yang serupa. Boleh di next? Oke, yang pertama kita masuk ke AWS No Family, di mana AWS No Family itu adalah kumpulan perangkat fisik yang digunakan untuk memindahkan data dalam jumlah besar ke dan dari AWS-nya sendiri, khususnya saat transfer via internet yang tidak memungkinkan atau tidak efisien, di mana ada tiga bagian. Yang pertama ada Snowcone, Snowball, dan Snowmobile, di mana Snowcone itu bisa memindahkan sekitar 14 terabyte, Snowball 80 sampai 800 atau 80 atau 800 terabyte, dan Stom Mobile itu ada di 14 petabyte. Boleh next? Oke, nah di sini ada function dan benefits-nya. Di mana yang pertama itu adalah data transfer offline, terutama untuk petabyte data dari lokasi terkecil atau terpencil. Yang kedua ada edge computing, di mana di sini tuh untuk menjalankan aplikasi di perangkat sebelum datanya itu dikirim ke cloud. Yang ketiga adalah keamanan yang tinggi. Eh, yang mana itu untuk enkripsi end-to-end atau misalkan untuk penghapusan data secara otomatis. Boleh di next? Oke, use cases. Yang pertama, di mana use cases ini untuk migrasi data center ke AWS. Em, yang kedua ada pengumpulan data di lokasi yang paling terpencil. Yang ketiga ada pemrosesan video atau image lokal sebelum nanti pada akhirnya diupload. Gitu. Di next. Oke, lanjut ada kelebihan dan kekurangan setelah AWS No Family. Yang pertama itu kelebihan, di sini ada bisa transfer data hingga exabyte, misalnya AWS No Mobile. Dapat mengangkut 100 petabyte per unit, sangat cocok untuk migrasi data dalam skala besar seperti data center. Yang kedua itu tahan banting, itu maksudnya perangkat seperti Snowball dan Snowcone dirancang tahan terhadap guncangan, debu, dan suhu ekstrim sehingga ideal untuk lokasi terpencil, tambang, area militer, dan lingkungan industri. Selanjutnya ada dukungan edge computing seperti Snowcon, Snowball Edge. Selanjutnya ada kekurangannya. Kekurangannya yang pertama itu ada proses lebih lambat dibanding transfer online jika bandwidth besar tersedia. Eh, Contohnya seperti jika kita memiliki koneksi internet dengan kecepatan tinggi, maka mengunggah data langsung ke AWS S3 bisa lebih cepat dibandingkan menunggu perangkat dikirim dan dikembalikan. Yang kedua itu harus dikirim fisik, bisa ada delay logistik. Ini maksudnya perangkat harus dikirim ke lokasi pengguna dan kemudian dikirim kembali ke AWS. Proses ini memerlukan waktu pengiriman dan bisa mengalami keterlambatan logistik atau kerusakan selama pengiriman. Next. Selanjutnya ada arsitektur Snow Family. Yang yang pertama itu data dimuat ke perangkat. Di sini data dari lingkungan lokal seperti data center atau server HD copy ke perangkat fisik Snow Family melalui koneksi lokal seperti USB-C, RJ45 atau koneksi jaringan. Yang kedua itu data dienkripsi otomatis. Saat data dimuat, perangkat langsung melakukan enkripsi otomatis menggunakan enkripsi 256 bit dan kunci yang dikelola AWS Key Management Service atau KMS. Ini menjaga keamanan data selama transit. Lalu eh, perangkat akan dikirim balik ke AWS. Kemudian AWS membawa data ke S3. Next. Di sini ada comparison layanan Snow Family dengan layanan lainnya. Untuk layanan modenya, Snow Family itu offline, dan untuk AWS Direct Connect itu melalui online via private link. Untuk AWS Data Sync itu melalui online otomatis. Dan untuk ukuran data untuk Snow Family itu sangat besar. Dan ukuran data untuk AWS Direct Connect itu cukup besar, dan untuk AWS Data Sync sedang ke besar. Lalu untuk latensinya, untuk Snow Family itu tinggi, AWS Direct Connect itu rendah, dan AWS Data Sync itu rendah. Next.